Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmati Dwi Aisyah Fitri dengan NIM A1A12460. Kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang saya buat dalam bentuk PPT. Nah, untuk itu, yang pertama yaitu judul saya dengan judul Keseimbangan Pendapatan Nasional, Perspektif Klasik dan Keynesian. Nah, jadi di video ini saya akan membedah tinjauan teoritis dan hasil analisis empiris dari 10 jurnal internasional tentang perdebatan dua aliran makroekonomi terbesar di dalam menentukan output nasional. Nah, selanjutnya bagian latar belakang. Nah, di sini dijelaskan bahwa menentukan tingkat output dan keseimbangan pendapatan nasional merupakan persoalan fundamental dalam makroekonomi. Perdebatan klasik mengadu konsep penyesuaian otomatis pasar klasial dengan pentingnya intervensi dan manajemen permintaan agregat Keynesian yang sangat krusial dalam merancang kebijakan makroekonomi kontemporer. Nah, maksudnya menentukan keseimbangan pendapat nasional itu isu yang fundamental banget. Nah, di sini kita punya rumusan masalah untuk melihat bagaimana mekanisme keseimbangan menuju dua aliran, perbedaan peran penawaran dan permintaan, serta bagaimana bukti empiris dari jurnal-jurnal internasional terbaru. Selanjutnya, tinjauan teori, eksplorasi landasan teoretis, aliran klasik vs aliran Keynesian. Nah, artinya aliran ini percaya kalau pasar itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri secara otomatis menuju full employment, menuju hukum Say, penawaran akan selalu menciptakan permintaan sendiri, dan kalau ada tabungan, fleksibilitas suku bunga di pasar modal bakal memastikan uang itu langsung habis jadi investasi. Selanjutnya ada perspektif klasik penawaran utama. Di sini ada hukum Say, yaitu menyatakan bahwa penawaran menciptakan permintaan sendiri, yaitu supply creates its own demand. Tidak akan terjadi kekurangan permintaan agregat yang permanen. Yang kedua ada fleksibilitas harga dan upah. Pasar bebas melakukan penyesuaian otomatis self-correcting secara cepat menuju keseimbangan ketenaga kerjaan penuh full employment. Tabungan dan investasi keseimbangan dijamin oleh fleksibilitas tingkat suku bunga real di pasar. Nah, Keynes menambah itu, menurut Keynes, dalam jangka pendek pasar itu tidak fleksibel karena ada kekurangan upah. Jadi, motor penggeraknya adalah permintaan masyarakat menuju Keynes cross. Kalau permintaan kasih stimulus belanja, dampaknya akan berakibat ganda ke pendapatan nasional karena adanya efek multiplier. Sini ada perspektif Keynesian peran permintaan. Nah, di sini ada Keynesian cross dan multiplier. Di sini berpendapat bahwa nasional seimbang saat pengeluaran terancam sama dengan output aktual. Perubahan pengeluaran otonom, fiskal atau investasi melipat gandakan pendapatan nasional melalui efek multiplier. Yang kedua ada permintaan agregat ID atau disingkat dengan AD. Nah, ini merupakan motor utama pendorong output real dalam jangka pendek. Pasar tingkat dapat melakukan penyesuaian otomatis secara instan akibat adanya digiritas harta dan upah. Dan yang ketiga adalah sistem model IS atau LSM. Nah, maksudnya dari bentuk kurva ini adalah kalau dipandang klasik, kita kasih stimulus permintaan seperti apapun, output tidak akan naik, melainkan cuma bikin inflasi karena kapasitas produknya sudah maksimal. Tapi kalau menurut Keynes, karena ekonomi masih punya kepastian menganggur, slang, menaikkan permintaan itu sangat efektif buat mendongkrak output ekonomi dan membuka lapangan kerja tanpa memicu inflasi. Yang selanjutnya ada
sintesis modal AS sampai AD sampai AS. Yang pertama ada karakteristik klasikal. Sisi penawaran. Kurva agregat supply berbentuk vertikal sempurna pada tingkat output potensial jangka panjang. Intervensi stimulasi AD hanya akan meningkatkan tingkat harga inflasi tanpa memberikan dampak kenaikan pada output real. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, karakteristik Keynesian sisi permintaan. Nah, versi AS berbentuk horizontal atau miring ke atas dalam jangka pendek, mencerminkan kapasitas menganggur. Selain pergeseran AD sangat efektif untuk meningkatkan output real dan menciptakan lapangan kerja pada pemicu tekanan inflasi berlebihan. Nah, berdasarkan review ini, model ini terbukti kalau investasi publik dan kebijakan fiskal dan pemerintah itu dampaknya sangat krusial, terutama di negara berkembang. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu sirkulator pelan pembahasan review jurnal diagram analisis empiris atas 10 jurnal internasional bereputasi Scopus. Nah, di sini saya ambil itu dari jurnal-jurnal Scopus untuk saya jadikan sebagai makalah dalam mereview jurnal. Nah, dari poin-poin itu karena multiplier sampai 4 kali lipat menjadi bukti ilmiah atau teori klinis ini valid sangat krisis. Mekanisme pasar otomatis milik klasik tidak akan jalan pas ekonomi sedang resesi. Jadi intervensi stimulus uang dari pemerintah itu hukumnya wajib. Nah, selanjutnya itu ada di review jurnal bagian fiskal dan multiplier. Nah, di sini adalah jurnal-jurnal yang saya ambil. Yang pertama itu menekankan permintaan efektif, sedangkan klasikal berfokus pada teknologi dan kapital. Yang kedua itu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Yang ketiga itu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan regional lagi. Nah, di sini kebijakan fiskal krusial di negara berkembang karena adanya tingkat kesenjangan kapasitas atau klasik ekonomi. Selanjutnya tingkat output dipengaruhi oleh permintaan. Terus mobilitas spesial kapasitas tidak sempurna berinteraksi kuat dengan penentuan GDP agregat regional. Nah, selanjutnya ada signifikasi kebijakan fiskal. Nah, di sini tertulis bahwa berdasarkan kajian meta bibliometrik terbaru, nilai multiplier fiskal mencapai puncaknya hingga 4,0 kali. Pada masa krisis ekonomi akut dan resesi mendalam, hal ini membuktikan secara ilmiah bahwa mekanisme penyesuaian otomatis pasar atau klasikal tidak bekerja secara efektif pada jangka pendek saat krisis, sehingga mutlak memerlukan investasi stimulus pemerintah. Nah, itu sangat penting karena multiplier itu sampai 4 kali lipat itu menjadi bukti ilmiah atau teori Keynesian itu valid sangat krisis gitu. Nah, selanjutnya masuk kesimpulan. Yang pertama ada dikotomi jangka jelas. Nah, aliran klasik lebih andal dalam menjelaskan pertumbuhan kapasitas produksi jangka panjang, sedangkan aliran Keynesian terbukti andal dalam menyelesaikan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Nah, pentingnya konteks negara. Besarnya nilai multiplier fiskal di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh karakteristik struktural lokal seperti tingkat keterbukaan ekonomi, kapasitas pasar domestik, dan kedaulatan mata uang. Nah, yang ketiga itu sintesis modern. Nah, perkembangan makroekonomi masa kini mengaruh pada sistem Keynesian yang menggabungkan struktur mikrofondasi optimalisasi agen klasikal dengan asumsi kekakuan harga real di pasar Keynesian. Nah, maksudnya itu aliran klasik itu lebih cocok dan andal untuk menjelaskan pertumbuhan jangka panjang, sedangkan Keynesian sangat andal buat menyelesaikan krisis jangka pendek. Nah, sekarang makroekonomi modern menggabungkan keduanya menjadi sistem Keynesian. Selanjutnya yaitu saran rekomendasi kebijakan. Untuk pendekatan
praktik, pemerintah Indonesia harus menerapkan stimulus fiskal Keynesian di kala krisis, namun tetap menjaga reformasi sisi penawaran klasik demi pertumbuhan jangka panjang. Nah, selanjutnya itu penelitian berbasis lokal. Pentingnya bagi otoritas fiskal untuk terus mengestimasi besaran angka multiplier belanja negara di tingkat daerah untuk mengoptimalkan lokasi APBD. Nah, yaitu selanjutnya yang ketiga ada integritas spesial. Nah, kebijakan pembangunan daerah harus mempertimbangkan geografi ekonomi dan komoditas tenaga kerja. Nah, jadi sebagai penutup rekomendasi saya untuk pemerintah adalah jalankan kebijakan kombinasi, pakai stimulus fiskal Keynesian saat krisis, tapi tetap lakukan reformasi struktural klasik untuk jangka panjang. Selain itu, pemerintah daerah juga harus rajin menghitung angka multiplier APBD agar pembangunan antar wilayah tidak timpang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.